Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Judul renungan kita pada hari ini adalah Benih Kehidupan. Darah merupakan jaringan pengikat berwujud cair yang berperan penting dalam sistem sirkulasi di dalam tubuh manusia. Sistem ini begitu vital karena berkaitan dengan fungsi darah untuk mengalirkan oksigen, zat-zat makanan dan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Kehadiran darah menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia. Hidup seorang akan segera berakhir apabila dia terlalu banyak kehilangan darah, sebab darah adalah kehidupan. Hidup Stefanus, martir pertama dalam sejarah gereja Tuhan, berakhir lantaran kehilangan banyak darah. Dia dirajam batu sehingga mengembuskan nafas terakhir oleh orang-orang yang merasa tertusuk hati mereka, di ayat 54. Lantaran mendengar pembelaan dirinya dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 1-53. Batu-batu yang dilemparkan oleh orang-orang tersebut telah menumpahkan darah seorang pengikut Kristus yang setia. Kematian pun mengakhiri hidup Stefanus. Kematian memang mengakhiri hidup Stefanus dan mengantarkan rohnya kembali ke surga mulia. Tetapi sekaligus membuktikan bahwa kematian tersebut tidaklah sia-sia. Kematian Stefanus justru membangkitkan semangat para murid lainnya untuk tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Darah Stefanus menjadi benih bagi gereja Tuhan. Dia adalah benih kehidupan dalam diri banyak orang yang belum mengenal Kristus, khususnya Rasul Paulus. Bagi seorang martir Kristus, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Dia menjadi benih kehidupan bagi banyak orang, sebab darah martir adalah benih bagi gereja. Perkembangan gereja Tuhan di seluruh dunia berjalan dengan logika ini. Benih kehidupan berada di dalam diri orang yang percaya pada darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Pembahasannya ya, mengapa ketika saya berbuat kebenaran, malahan saya mendapatkan malapetaka? Nah ini kan aneh ya. Harusnya kalau orang berbuat kebenaran kan ya diberkati toh ya, hidup sukses, bahagia, sejahtera. Terkadang kok kejadiannya itu tidak seperti itu. Justru orang yang membela kebenaran malah mendapatkan malapetaka. Why this happen? Mari kita lihat Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan ini, meninggallah dia. Oke, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Stefanus, gitu ya? Kita ingin lihat ayat 54 ya. Mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Mereka itu adalah anggota-anggota mahkamah agama. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi sih? Kalau kita tiba-tiba baca kayak gini kan nggak ngerti tuh. Latar belakangnya apa nih? Latar belakangnya di Kisah Para Rasul 6 ayat 13-15. Stefanus ini bersoal jawab gitu ya dengan orang-orang mahkamah agama, orang-orang ahli Taurat itu ya. Nah, terus kemudian mereka tuh nggak bisa jawab. Mereka tuh kalah bantah-bantahan sama Stefanus, kalah debat lah istilahnya kayak seperti itu. Karena kalah debat, maka mereka menggunakan cara-cara licik, yaitu mereka itu memajukan saksi-saksi palsu di ayat 13. Saksi-saksi palsu ini tujuannya ngomong gini ya, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini. Tempat kudus ini maksudnya bait Allah ya, dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu merubuhkan tempat ini, merubuhkan bait Allah, dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Saudara, ini penting sekali ya. Isu ini gini loh.
Yesus orang merubuhkan tempat ini. Benar, Yesus pernah ngomong, rombaklah bait Allah ini, maka aku akan membangunnya dalam 3 hari. Maksudnya itu berbicara 3 hari, itu bicara tentang kematiannya dan kebangkitannya. Tapi mereka gagal paham, gitu ya. Dan kemudian perihal tentang mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Yang berbicara tentang salvation by faith, true faith, gitu ya toh. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Musa itu juga sama, cuma mereka tuh salah tangkap. Mereka mungkin berpikir bahwa salvation by works, yaitu keselamatan melalui perbuatan baik, melalui pekerjaan-pekerjaan. Padahal di dalam perjanjian lama itu sudah diajari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa ke ruang kudus, ruang maha kudus, tanpa mempersembahkan daripada korban bakaran. Tidak ada. Jadi pesannya gini ya, seseorang yang mewakili manusia untuk menghadap pada Allah, itu harus disucikan terlebih dahulu. Berarti ini ada konsep penebusan. Yang seharusnya mati kamu, tetapi ini yang dikorbankan adalah hewan. Yaitu kambing domba lah, lembu sapi, dan lain sebagainya ya. Dan yang dikorbankan itu harus sempurna. Jadi tidak boleh cacat. Itu artinya apa? Salvation by works? Oleh pekerjaan? Tidak. Oleh perbuatan baik? Tidak. Tapi keselamatan memang kita menganut yang namanya progressive revelation. Jadi wahyu yang semakin lama semakin jelas. Mungkin dalam perjanjian lama itu belum jelas, tetapi di dalam perjanjian baru lama-kelamaan jadi lebih jelas. Gitu ya. Nah, kemudian kejadian 7, Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 47 ini panjang lebar ya. Cerita tentang dari Abraham apa nih, kalau memuat di sini terlalu panjang ya. Tapi intinya kayak gini ya. Tuduhannya tadi kan gini ya. Mereka tuh mengagung-agungkan bait Allah. Dan Stefanus ngomong, seolah-olah bait Allah itu gak penting. Yesus saja nanti akan merobohkan dan lain sebagainya. Gitu ya. Padahal yang dimaksud Yesus bukan merobohkan bait Allah secara fisik. Tapi yang dimaksud adalah kematian dan kebangkitannya. Nah, jawaban Stefanus seperti ini. Yang maha tinggi itu tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Artinya, Allah itu lebih besar. Allah itu lebih penting daripada bangunan bait Allah. Ayat 49 dikatakan gini, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku, rumah apakah yang kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Kalau mau dibandingkan rumah bait Allah, ambil langit sama bumi ya beda jauh kan ya. Terus tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Jadi intinya daripada jawaban Stefanus itu gini loh. Kamu tuh salah kalau kamu tuh mengagungkan bait Allah. Salah. Kamu tuh harus mengagungkan Allah penyembah yang tidak mungkin dibatasi oleh hanya bait Allah saja. Karena langit itu tahtanya, bumi tumpuan kakinya, gitu loh. Kemudian ayat 50 dikatakan, bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai, nah ini teguran Stefanus ya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati. Karena apa kok disinggung tidak bersunat hati? Karena mereka mengagung-agungkan sunat lahiriah. Tetapi hatinya tidak bersunat. Tidak bersunat hati dan tidak bersunat telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ayat 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Jadi setiap kali orang memberitakan kebenaran, tapi karena tidak cocok sama kemauan atau tendensi mereka ya dibunuh. Ayat 53 dikatakannya, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Ini disampaikan pada mahkamah agama yang seharusnya menjunjung tinggi spiritualitas. Tetapi yang terjadi adalah mereka justru menginjak-injak spiritualitas. Ini adalah suatu ironi yang sangat besar sekali. Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah
Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, seorang yang hatinya tertuju kepada Allah, tentunya akan melihat pekerjaan tangan Allah dalam setiap kehidupannya, sekalipun dia mengalami penderitaan. Ini penting. Jadi kunci daripada seseorang selalu melihat kehadiran Tuhan, melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupannya itu. Yang selama ini engkau pandang, engkau fokuskan kehidupan ini itu kepada apa dan kepada siapa. Dan sebaliknya ya, seseorang yang dipenuhi dengan kebencian, maka akan selalu memandang dunia ini dengan negatif. Tidak bisa menanggap hal positif di dalam setiap peristiwa. Tidak bisa. Saudara, ini ibarat dengan gini ya. Ada orang yang mengatakan, kok gelap ya? Lampunya dinyalakno. Gelap masian ngawur ini. Lampu nyala ini, lampunya mati nih. Lampu nyalakno gelap. Saudara tahu toh, bisa menebak kan? Seberapa banyak pun lampu yang dinyalakan, ya tetap gelap. Matanya pakai kacamata hitam kok. Ya tetap gelap. Ya toh? Nah, jadi ini adalah suatu contoh. Kalau dalam kacamata, dalam pikirannya orang itu tuh sudah hitam, apapun yang dilihat itu hitam. Sekalipun lampunya itu ada 100, dia tetap ngomong hitam. Karena matanya itu pakai kacamata hitam. Jadi, saudara perhatikan baik-baik. Buka, ini bukan Peter Pan ya, buka dulu topengmu bukan ya. Tapi buka dulu kacamata hitammu. Gitu ya. Selama engkau memakai kacamata hitam, engkau tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah, ini saya mau jelaskan tentang istilah anak manusia. Ayat 56. Sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, ini Yesus Stefanus cuma ngutip gini tok ya. Terus ngomong gini. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu. Tuh, kok aneh ya reaksi ini ya. Padahal kan Stefanus ini ngomong aku melihat langit terbuka, gitu. Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lu ngomong gitu tok lo. Kok iso reaksinya itu iso kayak orang kebakaran jenggot gitu. Menutup telinga, teriak-teriak, menyerbu loh, kayak orang gila nih. Pertanyaannya kenapa kok karena anggota Mahkamah Agama ini kok iso teriak-teriak? Yang menyebabkan itu apa? Pemicunya itu apa? Ngomong kayak gini tok kok. Saudara kalau dengar kalimat kayak gini atau baca kayak gini masuk teriak-teriak? Enggak toh. Nah, gini ya. Istilah anak manusia, ini yang sering orang salah mengerti ya. Seringkali orang ngomong, anak manusia itu menunjukkan Yesus itu manusia. Salah. Justru istilah anak manusia itu menunjukkan keilahian dari Yesus Kristus. Kok bisa? Gini ceritanya. Di Daniel, perjanjian lama ya, Daniel 7 ayat 13 dan 14. Saya bacakan ya. Ngomong ini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Nah ini ya. Datang dari langit ya. Bukan dari bumi ya. Awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Jadi digambarkan visualisasinya itu berbentuk manusia. Datanglah dia yang seperti anak manusia itu kepada yang lanjut usianya Allah dan ia dibawa di hadapannya. Lah terus lalu diberikan kepadanya yang seperti anak manusia tadi itu kekuasaan, kemuliaan sebagai raja. Artinya apa? Raja itu bahasa Ibrani-nya Mesaya. Mesaya artinya yang diurapi. Berarti anak manusia ini adalah Mesias. Saudara lihat ya, apa ciri khas daripada seorang Mesias? Mari kita lihat. Maka orang-orang dari segala bangsa, segala suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Ini penting. Kalimat selanjutnya ya. Kekuasaannya, kekuasaan Mesias itu, kekuasaan yang seperti anak manusia itu, ya, kekal, tidak akan lenyap. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, saya ingin tanya, raja mana di dalam dunia ini yang kekuasaannya itu kekal? Tahu artinya kekal ya? Minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Itu kekal. Gak ada sekalipun. Lah, kalau misalkan tidak ada satupun raja di dunia ini yang memiliki kekuasaan dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga,
Berarti yang bisa seperti itu siapa? Allah kan? Allah kan keberatannya kekal. Karena keberatannya kekal, maka itu memberikan kemungkinan bagi Allah itu untuk memiliki kekuasaan dari paling kemungkinan kepastian bahwa dia memiliki kekuasaan dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Kalau manusia tidak memiliki kemungkinan seperti itu. Kenapa? Karena keberadaan manusia itu tidak kekal. Lah kalau keberadaannya tidak kekal, mosok kuasanya kekal. Lah gak masuk akal. Benar ya? Jadi kesimpulannya, dari Daniel 7 ayat 13 sampai 14, anak manusia menunjukkan keilahian. Karena apa? Kekuasaannya kekal sampai kekal. Anak manusia yang kekuasaannya kekal luar biasa, itu disebut sebagai raja. Raja artinya Mesaya, karena yang diurapi. Jadi, ketika Stefanus ngomong, anak manusia, Yesus itu ya, berdiri di sebelah kanan Allah, itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lah begitu orang ahli agama ini, mahkamah agama ini mendengar Yesus itu diakui sebagai anak manusia, maka mereka langsung teriak-teriak karena menganggap penyebutan itu adalah blasphemy atau penghujatan. Itu sebabnya mereka berteriak-teriak, gitu ya. Latar belakangnya kayak gitu. Nah, saudara kalau pengen tahu pengendapan Daniel 7 ayat 13-14, ini ada di Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Terus di dalam Markus 14 ayat 61-62 dikatakan ini. Tetapi ia, Yesus ya, tetap diam dan tidak jawab apapun. Terus imam besar ini tanya lagi kepada Yesus. Apakah engkau Mesias? Maksudnya raja. Anak dari yang terpuji. Ya tadi itu ya, merujuk pada Daniel 7 ayat 13-14. Kenapa kok Daniel 7 ayat 3 merujuk pada ini? Karena jawaban Yesus itu merujuk pada Daniel 7. Gak percaya? Lihat ayat 62. Jawab Yesus. Kan ditanya, apakah engkau Mesias? Jawab Yesus, akulah dia. Ngaku, berarti dia Mesias. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan yang datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Loh, ngutip Daniel 7:13 kan. Kita tahu Daniel 7:13 berbicara tentang seorang raja. Ketika Yesus ditanya, apakah engkau raja itu? Apakah engkau Mesias itu? Jawab Yesus berarti iya. Kalau jawaban Yesus berarti iya, berarti Yesus secara tidak langsung mengakui bahwa dia itu adalah Allah, anak dari yang terpuji ini. Itulah sebabnya orang menganggap Yesus itu menghujat Allah, karena menyamakan dirinya dengan Allah. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut teladan dari seorang Stefanus. Karena seperti itu, maka Stefanus diseret keluar, dilempari, dirajam, gitu ya. Terus kemudian apa yang dapat kita pelajari dari teks ini ya? Ketika seseorang itu berdiri di pihak yang benar, maka tidak selalu kenyamanan yang dia dapat. Malahan terkadang malapetaka yang dia dapat. Tidak selalu. Ini orang yang hidup benar banyak ujiannya. Terus kemudian kita lihat responnya. Ketika Stefanus itu dilempari dengan batu ya, apakah dia meso-meso gitu? Caci maki gitu? Mengeluarkan kata-kata kotor? Enggak. Ayat 59 ngomong ya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Loh, ketika menerima perlakuan yang tidak pantas, Stefanus tidak melakukan penghujatan. Stefanus tidak melakukan caci maki. Malah Stefanus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan dan memohonkan pengampunan kepada mereka. Kalau saudara tanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Saya yakin dan percaya Stefanus hadir dan melihat saat Yesus disalib. Karena sama persis ketika Yesus disalib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ucapannya sama nanti, saudara. Saudara, Yesus tidak membalas caci maki dengan caci maki.
Yesus tidak membalas cambukan dengan cambukan. Yesus adalah pribadi yang penuh pengampunan. Dan itulah yang ditiru oleh seorang yang bernama Stefanus. Saudara ingin tahu kata-kata terakhir Stefanus? Ayat 60. Sambil berlutut, dia berseru dengan suara nyaring. Tahu yang diserukan apa? Perang gitu ya toh. Gitu. Balas dendam. Bunuh orang gitu. Kayak gitu. Enggak kan? Dia berserunya itu gini. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Seruannya tentang pengampunan. Kok bisa ngomong seperti ini? Karena Yesus juga ngomong seperti yang saya sebut tadi. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dengan perkataan itu dia meninggal. Jadi perkataan terakhir ya, dari orang yang terima Kristus, percaya Yesus. Ini kata-kata itu penuh pengampunan. Bukan kata-kata balas dendam. Kata-kata yang caci maki, bukan seperti itu. Saudara, di sini kita pelajari ada kedamaian. Sekalipun situasinya tidak kondusif. Dilempari batu kok, siapa sih bilang dilempari batu itu situasi yang kondusif? Tidak ada. Tapi kok bisa Stefanus dipenuhi kedamaian? Karena dua hal ya. Satu, Stefanus tahu kematian bukan segalanya. Stefanus tahu kematian bukan akhir dari segalanya. Karena ada sebagian orang yang menganggap ya kematian itu akhir dari segalanya. Karena itu nikmatilah senikmat-nikmatnya di dunia ini. Oh, kematian bukan akhir dari segalanya. Jadi jikalau engkau hidup ngawur-ngawur di dunia ini ya, maka engkau akan berhadapan dengan hakim yang adil. Poin yang kedua, Stefanus tahu ke tempat mana dia pergi, yaitu dia kembali kepada Sang Pencipta yang penuh kasih dan penuh sayang, yaitu Yesus Kristus. Jadi Stefanus tidak memiliki ketakutan apapun untuk mati. Karena dia tahu kematian bukan akhir dari segalanya, dia tahu kemana dia akan pergi setelah dia mati. Yaitu bersama-sama dengan Sang Juru Selamat yang kepadanya Stefanus rela mati. Saudara, percayalah saudara, bahwa sekalipun saudara menghadapi kesulitan oleh karena status Anda sebagai seorang Kristen, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati.